ketika dulu Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ingin mengadakan helat Formula E di jalanan di ibu kota DKI Jakarta, tidak mendapatkan izin dari pemerintah pusat, sehingga pemerintah provinsi DKI Jakarta terpaksa membuat sirkuit di Ancol. Tetapi kini ketika Anies tidak lagi menjadi gubernur DKI Jakarta, yang menjadi pemimpin Jakarta ini sekarang adalah PJ, penjabat gubernur bernama Heru Budi Hartono, yang ditunjuk langsung oleh pemerintah pusat, maka dibolehkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kita kembali dalam kesempatan ini. Saya Bustami Narda. Tak lupa mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, agar seluruh pemirsa selalu mendapatkan keberkahan hidup dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Sahabat BN, ketika kita melihat oposisi dalam sebuah pemerintahan, bukan dalam satu level, misalnya level sesama partai yang terdiri dari partai penguasa dengan partai oposisi, tetapi yang terjadi antara pemerintah pusat dengan pemerintahan provinsi, disinilah tampaknya terjadinya keanehan. Ketika pemerintah pusat beroposisi kepada pemerintahan DKI Jakarta sewaktu Anies Baswedan menjadi gubernur DKI Jakarta, kadang-kadang kita melihatnya lucu. Kenapa tidak? Bagaimana bisa diterima oleh pikiran kita pemerintah pusat dalam satu negara beroposisi dengan salah satu pemerintah provinsinya? Tetapi itu terjadi, dan akibatnya macam-macam. Sekarang ini kelihatan ketika dulu Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ingin mengadakan helat Formula E di jalanan di ibu kota DKI Jakarta, tidak mendapatkan izin dari pemerintah pusat, dari Kementerian Sekretariat Negara, dengan berbagai alasan, sehingga pemerintah provinsi DKI Jakarta terpaksa membuat sirkuit di Ancol, yang juga banyak dulu menganggap bahwa sirkuit ini tidak akan sukses dibangun, tetapi nyatanya berhasil dibangun. Tetapi kini ketika Anies tidak lagi menjadi gubernur DKI Jakarta, yang menjadi pemimpin Jakarta ini sekarang adalah PJ, penjabat gubernur bernama Heru Budi Hartono, yang ditunjuk langsung oleh pemerintah pusat, maka dibolehkan. Alasan-alasan dulu itu sekarang tampaknya tidak berlaku. Padahal tanah jalan ketika Anies akan melaksanakan balapan Formula E dulu, tanah itu juga sekarang. Jalannya dulu itu juga jalannya sekarang. Harusnya alasannya dulu itu juga alasan sekarang. Tetapi jalannya itu juga, tanahnya, aspalnya itu juga. Namun alasannya yang berbeda, sehingga sekarang boleh dilaksanakan di jalanan DKI Jakarta. Kita baca sebuah berita tentang hal ini. Wartaekonomi.co.id menurunkan berita di bawah judul
rencana Anies yang dulu dilarang istana tiba-tiba disetujui. Formula E 2023 bakal digelar di Jalan Ring 1. Berita ini hari Kamis 16 Maret 2023. Warta Ekonomi Jakarta. Formula E 2023 yang bakal digelar Juni mendatang dikabarkan tidak akan lagi memakai sirkuit Ancol, Jakarta Utara. Hal ini disampaikan langsung Ketua Steering Komite SC Formula E Jakarta Bambang Susatyo Bamsud. Menurutnya, balapan mobil listrik tahun kedua di Jakarta itu akan dilaksanakan di sirkuit jalanan dalam kota. Lokasinya selain di Jalan Jenderal Sudirman, bisa juga di depan Balai Kota DKI atau Jalan Medan Merdeka Selatan. Tahun 2024 kita kemungkinan besar tadi sudah bicara dengan Co-founder and Chief Championship Officer Formula E Alberto Longo dan PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi. Kita tidak lagi di sirkuit Ancol, tetapi kita adakan di street sirkuit dalam kota. Nah, ini lebih menarik, kata Bamsud usai bertemu PJ Gubernur Heru di Balai Kota DKI Jakarta Pusat pada Selasa 14 Maret 2023. Ini yang bicara ini Ketua SC-nya benar, Bamsud, dan juga Ketua MPR kita. Politikus Partai Golkar itu menekankan pelaksanaan kemungkinan Formula E 2024 sudah dipastikan antara di Jalan Jenderal Sudirman atau Jalan Medan Merdeka Selatan. Selain itu, menurut Bamsud, pihaknya juga berencana memperpanjang kontrak balapan Formula E hingga 2030. Yang dulu banyak rintangan, sekarang malah diperpanjang sampai tahun 2030. Lagi-lagi tentu karena dulu pemerintah pusat beroposisi dengan Jakarta, sekarang sudah tidak lagi. Kita lanjutkan. Hal itu terjadi jika negosiasi antara pemerintah provinsi Pemprov DKI Jakarta, panitia penyelenggara dan Formula E Operation FAO selaku penyelenggara global balap mobil listrik itu menemui kesepakatan. Nanti kalau negosiasinya juga oke, kita akan kontrak sampai tahun 2030. Tapi itu nanti kita bicarakan. Sekarang sampai 2024 yang sudah ada kontrak, ucap Bamsud. Perhelatan Formula E Jakarta untuk pertama kalinya diadakan di sirkuit Ancol pada 4 Juni 2022. Hal itu terjadi pada era Gubernur DKI Anies Rashid Baswedan setelah niatan menggelar balapan di sirkuit jalanan ditolak pemerintah pusat. Anies pertama ingin agar balapan dihelat di SCBD, Jalan Jenderal Sudirman hingga kawasan Gelora Bung Karno GBK. Opsi lainnya, balapan melewati Jalan Medan Merdeka dan Monas. Namun, Pemprov DKI tidak mendapatkan izin dari Kementerian Sekretariat Negara Kemensetnek dengan alasan kawasan balapan merupakan ring 1. Belum lagi kawasan Monas dan GBK merupakan cagar budaya, sehingga berisiko menimbulkan getaran jika diadakan balapan mobil listrik. Kita juga tidak tahu apa sekarang sudah ada alat untuk menghentikan getaran itu. Tapi yang cagar budaya sampai sekarang tetap cagar budaya juga. Yang ring 1 sampai sekarang tetap ring 1 juga di sana. Alhasil, Anies pun memerintahkan PT Jakarta Propertindo Jakpro untuk membangun sirkuit Ancol sebagai lokasi Formula E. Kini, pada era Heru yang juga menjabat Kepala Sekretariat Presiden Kasetpres, balapan Formula E diproyeksikan digelar di sirkuit jalanan seperti rencana semula pada era Anies. PT Jakpro ditunjuk sebagai penanggung jawab balapan. Jika pada tahun lalu balapan hanya berlangsung sehari, tahun ini dihelat selama 2 hari pada 3 dan 4 Juni 2023.
secara intensif terus berkomunikasi dan berkoordinasi dengan pihak Formula E Operation FAO, penyelenggara global Formula E, terutama terkait hal-hal teknis ataupun performa sirkuit agar tetap memiliki standar FAO, kata Direktur Utama Jack Pro Iwan Takwin kepada wartawan di Jakarta Rabu 1 Maret 2023. Jadi sahabat, kita khawatir kalau tidak ada perubahan dalam pengelolaan negara kita setelah Pesta Demokrasi 2024 nanti, juga mungkin akan terjadi hal-hal seperti ini. Sehingga kalau terjadi hal seperti ini, yang menanggungkan risikonya adalah rakyat. Rakyat yang menanggung risiko dari segala pertentangan-pertentangan politik seperti ini. Rakyat. Karena itu, rakyat sangat menginginkan stabilitas politik yang terjaga. Rakyat sangat menginginkan stabilitas ekonomi yang terjaga. Rakyat sangat menginginkan stabilitas keamanan yang terjaga, yang kondusif. Tetapi ketika ketiga hal itu ada yang timpang, maka yang akan menanggungkan akibatnya rakyat. Untuk periode ke depan, rakyat tentu sangat berharap agar negeri ini benar-benar bisa nyaman, aman, tenang, tentram, sentosa, sehingga ujungnya nanti adalah rakyat bisa sejahtera, bisa mencari kehidupan dengan baik, bisa mendapatkan lapangan pekerjaan dengan mudah, tidak selalu terancam oleh ketakutan terhadap PHK dan lain sebagainya. Intinya apa? Intinya adalah agar pemerintahan, agar rezim benar-benar mengedepankan kepentingan rakyat, bukan kepentingan politiknya saja. Kalaulah kepentingan politik yang ke depan tidak peduli olahraga, tidak peduli agama, tidak peduli kesenian, tidak peduli apapun juga, semuanya akan dipolitisir. Kalau sudah politik yang dijadikan panglima, kalau sudah politik yang dikedepankan, sahabat BN, tidak tertanggungkan lagi oleh rakyat sulitnya hidup sekarang ini lagi. Apapun yang dia akan digerakkan untuk mencari makan sulit. Makanya kita berharap negara ini dikelola oleh orang-orang yang rukun dan damai dia dulu. Kalau pemerintah sudah rukun dan damai, maka rakyat akan rukun dan damai. Tapi kalau pemerintahan yang selalu bermain politik, maka rakyat akan sengsara. Demikian sahabat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa satu